Selamat malam teman Ngorbit. Oke, ketemu lagi dengan saya Hendrik di acara Wika mempersembahkan Ngorbit, ngobrol bisnis interaktif, kelas digital marketing untuk UMKM. Oke, acara malam ini adalah lanjutan dari acara-acara sebelumnya, terselenggara berkat dukungan sepenuhnya dari Wika, PT Wijaya Karya. Kebetulan acara malam ini adalah, kegiatan malam ini, kelas malam ini adalah kelas keempat kita, dalam rangka mempelajari digital marketing khusus untuk teman-teman UMKM. Nah, materi untuk minggu ini, kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu selama 1,5 bulan ke depan, ya, kecuali minggu depan kita libur karena Idul Adha. Oke, materi untuk minggu ini, weekend ini adalah branding dan promosi produk. Ya, kemarin kita sudah mulai ada 2 kelas. Kelas pertama ada membuat desain kemasan produk yang menarik. Terus ada membuat konten infografis untuk penjualan. Tadi sore kita sudah ada kelas menyusun proposal produk untuk penjualan. Nah, malam ini kita akan belajar lagi sesuatu yang menurut saya sangat menarik, dan saya harap juga teman-teman Ngorbit di sini yang sudah hadir bisa mendapatkan ilmu yang cukup oke juga nih buat ngebantu penjualannya. Ini adalah membuat video produk yang informatif. Oke, kita malam hari ini akan kedatangan narasumbernya adalah Bu Agnes. Selamat malam Bu Agnes. Selamat malam. Nah, Bu Agnes ini adalah dosen dari Politeknik Negeri Jakarta untuk jurusan desain grafis ya Bu ya? Ya. Betul, ini Ibu dari kemarin udah banyak banget ngebantu kita, banyak banget juga yang mereview dan bertanya kayak kemarin tuh kontennya bener-bener menarik gitu, pengajarannya banyak yang suka banget. Hari ini juga Bu Agnes akan ngasih sesuatu yang oke juga ya Bu ya, ngebuat video. Mudah-mudahan. Iya, moga-moga. Mau bikin apa sih Bu ceritanya Bu, video produk tuh? Hari ini kita akan belajar untuk membuat video sederhana, motion grafis sih, dengan PowerPoint. Oh, oke. Jadi ini ngebuat videonya dengan PowerPoint ya Bu ya? Iya. Oke. Supaya Berarti nanti teman-teman UKM bisa nyoba sendiri nanti. Oke. Karena tadi kebayangnya kalau mungkin jadi biar teman-teman juga pada teman-teman Ngorbit nih biar pada tahu kalau sebetulnya gini. Kebayangnya kan kalau membuat video tuh dibayangnya kan wah, ini harus pakai software yang canggih banget, terus ternyata ini kita malam ini belajar memakai PowerPoint untuk bikin animasi motion graphic Bu ya. Iya. Oke. Boleh Bu langsung dimulai aja. Saya mau belajar juga nih Bu karena ini sangat menarik. Monggo silakan Bu. Ya, saya mulai ya. Saya share screen. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawakan materi untuk kelas marketing digital UMKM dengan topik membuat video produk yang informatif. Adapun hari ini pembahasan materi kita adalah tentang mengapa sih kita perlu membuat video, kemudian dilanjutkan dengan tahapan membuat video. Di sini nanti juga akan saya demokan bagaimana membuat video sederhana dengan menggunakan PowerPoint. Namun untuk pengantarnya, saya mau sampaikan beberapa hal agar lebih paham bagaimana sih membuat video produk yang sederhana. Jadi di sini ini materi yang sebelumnya saya mau ulas sedikit lagi tentang infografis. Kalau kemarin kan di hari sebelumnya di sesi kedua kita belajar tentang bagaimana membuat infografis, dan saya memaparkan bahwa ada 3 format infografis. Ada yang statis, ada yang grafis, bergerak, ada yang interaktif. Nah, hari ini kita akan membahas untuk poin yang kedua, grafis bergerak, atau kalau dalam bahasa Inggris itu adalah motion grafis. Dan di sini motion grafis itu nantinya akan berupa informasi dalam bentuk gambar yang bergerak. Jadi motion gitu ya. Di sini kalau dalam kuadran ini dia ada di area sebelah sini, seperti yang terlihat di layar ya. Jadi di sini informasinya tetap, artinya tidak berubah. Kalau misalkan butuh informasi tambahan atau butuh diupdate, berarti harus dibuat ulang. Dan interaksi yang akan terjadi antara audiens, konsumen, dengan materi video Bapak Ibu itu pasif. Jadi audiens itu hanya bisa melihat, membaca, namun bedanya sama statis adalah ada juga mendengar, karena dalam video itu kita bisa tambahkan suara, kita bisa tambahkan musik. Itu untuk sekilas reviewnya. Kemudian kenapa sih perlu video?
Di sini video, menurut Walter dan Giglio ini, video membantu perusahaan dan merek menjangkau konsumen dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh media visual lain dalam hal gambar. Kalau hanya gambar saja, dia tidak akan memberikan efek gerak, tidak bisa memberikan suara. Tapi dengan video ini ada beberapa hal yang bisa ditawarkan selain visual dalam itu gambar, tapi juga ada suara gitu ya. Kayak di sebelah sini kan dinyatakan bahwa video ini dapat menawarkan motion. Jadi ada yang bergerak. Sesuatu hal yang bergerak ini biasanya menarik perhatian, gitu ya. Jadi dengan gambar yang bergerak, diharapkan video ini dapat menarik perhatian konsumen Bapak Ibu. Sehingga misalkan nanti video ini diposting di Instagram, ketika konsumen Bapak Ibu ini nge-scroll dan ada yang bergerak, itu bisa menarik perhatian mereka untuk mengetahui apa sih ini kontennya, gitu kira-kira. Kemudian video ini juga dapat menceritakan kisah. Tergantung konten yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sebetulnya. Bisa sifatnya informasi ya, yang bisa informasi itu bisa inspiratif atau bisa berupa kisah yang lucu gitu. Bisa berkaitan dengan produk gitu ya. Kalau di sini bisa sifat pribadi, bisa menghangatkan hati, artinya yang menyentuh gitu ya. Bisa juga fokus ke produk, fokus ke ide brand yang ingin disampaikan dan citra merek. Nah, di sini selain juga gerakan, motion, video dapat menawarkan waktu. Kalau gambar saja, jadi kalau misalkan hanya berupa JPEG, still image, citra diam, dia tidak dihitung dengan waktu. Artinya konsumen ini melihat visual itu bisa sekilas, bisa tergantung seberapa butuh informasi yang dibaca oleh konsumen. Tapi kalau dengan video, kita bisa menentukan durasinya. Apakah ingin durasinya 15 detik, atau 30 detik, atau 60 detik. Ini pembagian ini sebetulnya untuk ngeplot aja. Karena biasanya ada media yang dia menjual slot iklan itu untuk 15 detik, untuk 30 detik, dan 60 detik. Jadi tergantung panjang informasi yang ingin disampaikan. Kemudian suara. Di sini video juga bisa memberikan suara. Ini yang tidak bisa ditawarkan oleh gambar diam. Gitu ya, kita bisa tambahkan musik untuk menambah ambience gitu ya. Kalau misalkan kontennya lucu, kita bisa tambahkan suara musik yang fun gitu ya. Bisa juga tambahkan voice over. Voice over itu suara ya, suara kita tambahkan dialog gitu ya, skrip sehingga ada cerita yang disampaikan secara naratif. Kemudian bisa juga efek suara. Misalkan kalau ingin ada adegan ketok pintu gitu ya, maka efek suaranya seperti ada suara efek suara yang menambah suasana gitu ya. Kemudian bisa ditambah dengan efek visual. Ini sebetulnya tambahan aja. Jadi misalnya efek visual ini berupa abstrak gitu ya, untuk sebagai latar untuk menambah suasana lagi. Dan di sini yang bisa ditawarkan yang terutama adalah cerita sebetulnya ya. Jadi informasi itu bisa dikemas dalam bentuk cerita. Dan yang pernah saya sampaikan sebelumnya juga bahwa informasi yang dikemas dalam bentuk cerita itu menarik perhatian. Gitu ya, karena ketika konsumen yang melihat video bercerita, mereka lebih tertarik ketimbang misalnya sifatnya itu hanya jualan, tapi sebetulnya ini bisa dikemas ya. Dan ketika bercerita, ini waktu berceritanya ini bisa lebih lama dibanding dengan media cetak. Itu mengapa perlu video. Kemudian di sini visual storytelling, jadi visual yang bercerita, yang di-create, diciptakan, dibuat pada video, ini tujuannya ini adalah untuk menarik perhatian audiens, kan gitu, untuk menarik perhatiannya konsumen, supaya noleh, supaya berhenti, nggak nge-scroll, tapi berhenti pada feed Instagram Bapak Ibu atau di YouTube gitu ya, dan akhirnya kemudian melakukan sebuah aksi, gitu. Setelah dia tertarik gitu ya, ketika melihat konten, kemudian mereka tertarik, ini apa ya gitu ya, tertarik pada produk atau service, jadi antara barang atau jasa ya, akhirnya tumbuh keinginan gitu untuk mencari tahu lebih lanjut, bisa juga mau coba-coba dan akhirnya membeli. Jadi ada aksi selanjutnya yang terjadi setelah konsumen ini melihat konten yang menarik. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa terjadi? Yang pertama adalah kontennya dulu. Jadi temukan fakta menarik dari produk atau service, dari barang atau jasa yang Bapak Ibu kembangkan gitu ya. Apa kira-kira yang bisa diangkat menjadi cerita?
apa yang bisa diangkat menjadi kontennya, informasinya, pesannya gitu, dan makin bagus jika fakta itu menarik gitu. Nah, ini yang paling tahu adalah Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi silahkan masing-masing bisa memikirkan kira-kira dari produk yang saya punya ini apa yang bisa dibawa ya, apa yang bisa diangkat menjadi konten. Kemudian yang kedua adalah kenali audiens. Kenali siapa yang nanti akan nonton video. Sasarannya ini siapa? Konsumen yang mau disasar ini siapa? Sebaiknya punya satu range segmen audiens yang jelas. Jadi enggak, saya mau nyasar nih dari anak SD sampai nenek-nenek. Karena produk saya ini bisa dimakan sama mereka semua, gitu ya. Betul, kalau misalnya produk Bapak Ibu itu misalnya bisa dikonsumsi dari anak SD sampai orang tua, gitu ya. Tapi ada baiknya ketika membuat konten ini fokus kepada salah satu segmen. Kenapa? Agar kita bisa lebih fokus dalam mengemas pesannya. Apakah pesannya ini mau dikemas dengan lebih sederhana atau dengan lebih kompleks? Nah, di sini kita bisa pelajari juga bagaimana nih audiens konsumen yang ditargetkan ini kesehariannya gitu. Kita bisa tahu gimana cara mereka ngomong. Kalau misalkan anak remaja dengan anak SD atau dengan karyawan, ini kan segmennya beda. Pasti gaya bercandanya beda. Gaya mereka bergaulnya akan berbeda. Sehingga gaya bahasa pada video nanti bisa disesuaikan. Kalau misalkan anak remaja bisa lebih santai, pendekatannya bisa lebih bahasa gaul gitu ya. Kalau untuk orang tua, karyawan misalnya, bisa dengan kalau misalkan bahasanya diformalkan masih cocok. Atau kalau mau lebih lembut ke ibu-ibu, maka bisa pakai panggilan misalnya bunda gitu. Jadi lebih personal. Kemudian di sini selain itu bisa juga mencari tahu kira-kira apa ya isu yang penting buat mereka. Ini nanti kita korelasikan dengan fakta tadi, gitu. Kira-kira ada nggak benang merah dari produk saya dengan targetnya? Ada nggak koneksi antara fakta pada produk saya dengan kebutuhan, isu, masalah, keinginan, gitu ya, dari target? Gitu. Kira-kira ada nggak? Itu bisa menjadi konten nantinya. Apa kebutuhan mereka? Apa keinginan mereka? Gitu. Gaya hidup apa yang mereka jalani? Ini pilihan aja sebetulnya, jadi nggak perlu dipilih semua, tapi bisa fokus kepada satu hal aja, gitu. Jadi cari relevansi, koneksi antara poin 1 dengan poin 2. Kemudian nanti bagaimana cara menyampaikan fakta menarik itu kepada audiens yang tadi sudah dipilih.